Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal PAS 1 tema 1 kelas 4. Pada video sebelumnya kita sudah belajar 10 soal. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dari soal nomor 11. Langsung saja ke soalnya. Kegiatan yang membantu seseorang untuk memahami dan mengetahui isi bacaan sebuah buku atau karangan, kemudian menuliskan kembali dengan tepat adalah A. Manfaat ringkasan, B. Tujuan ringkasan, C. Fungsi ringkasan, D. Ringkasan. Jadi ini yang tepat yang mana? Di kegiatan yang membantu seseorang itu memahami dan mengetahui isi bacaan sebuah buku atau karangan itu merupakan, iya betul, B ya, tujuan dari suatu ringkasan. Ini jawabannya. Lanjut soal nomor 12. Gagasan yang ini yangnya 2 saya hapus dulu, maaf. Yang terdapat dalam kalimat penjelas dan tidak menjadi pokok pembahasan suatu paragraf yaitu, ya ini gagasan apa namanya? Gagasan pendukung A, B gagasan pokok, C. Kalimat inti, D. Kalimat utama. Nah, yang tepat yang mana ini? Kita ulangi ya. Gagasan yang terdapat dalam kalimat penjelas dan tidak menjadi pokok, berarti tidak menjadi pokok suatu pembicaraan, berarti bukan gagasan pokok, sudah jelas, yaitu gagasan pendukung. Jadi jawabannya gagasan pendukung ya. Oh ya, saya ingatkan lagi untuk kalian yang menyimak video ini, alangkah baiknya untuk mempersiapkan alat tulis, kemudian ditulis soal dan jawaban yang benar saja untuk digunakan belajar kembali ya. Baik, kita lanjut soal nomor 13 ya. Ini ada bacaan. Nah, triknya pada video pertama kemarin sudah saya ajarkan, kalau ada bacaan yang panjang, alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu soalnya. Betul ya, kita baca pernyataan berikut yang sesuai dengan isi paragraf di atas. Jadi yang sesuai yang mana? Kita baca. Sore hari ini cuaca cerah. Ami mengajak Tia dan Indah untuk bermain di rumahnya sambil mencicipi kerak telur buatan ibunya. Mereka juga mengajak teman-teman yang lainnya. Mereka semua mencicipi kerak telur dengan gembira. Kerak telur adalah makanan tradisional khas Betawi yang sudah ada sejak zaman Belanda. Jadi yang sesuai dengan pernyataan atau isi paragraf di atas yang mana? Sore ini cuaca cerah. Sore hari ini cuaca cerah ini sama tapi tidak sesuai dengan isinya. Jadi isi paragraf itu bisa kita cari ya. Isi paragraf ini kata kuncinya bisa kita cari sebagai kalimat pokok atau pokok pikiran dari suatu bacaan. Jadi intinya apa yang dibicarakan di sini? Ini yang kita cari. Yang intinya adalah sudah jelas ada di paragraf bagian terakhir atau kalimat di bagian terakhir paragraf, yaitu kerak telur. Nah, ini adalah makanan tradisional khas Betawi. Ini inti dari paragraf ya. Ini intinya ya, kerak telur adalah makanan khas dari Betawi ya. Jadi yang tepat adalah ya betul, D ya. Kerak telur adalah makanan tradisional khas Betawi yang sudah ada sejak zaman Belanda. Betul. Lanjut nomor 14. Berikut yang bukan merupakan langkah-langkah meringkas. Yang bukan langkahnya meringkas: A. Membaca naskah, B. Mencatat gagasan pokok, C. Membuat pertanyaan, D. Menggunakan kalimat baru. Nah, sudah jelas di sini. Yang bukan langkah meringkas adalah kalau kita ingin meringkas, menulis kembali, ya harus kita baca.
Setelah kita baca, kita juga harus, iya betul, mencatat gagasan pokok. Setelah itu baru kita tulis menggunakan kalimat baru. Jadi yang bukan adalah, iya, C. Nih, membuat pertanyaan ya. Jadi ini jawabannya, membuat pertanyaan ya. Membuat pertanyaan itu ada pada langkah-langkah wawancara ya. Oke. Baik, kita nomor 15 ini sudah masuk ke soal atau materi tentang IPA. Semakin banyak getaran berarti frekuensi semakin besar. Hal ini mengakibatkan bunyi yang dihasilkan akan terdengar A rendah, B tinggi, C sedang, D panjang. Yang mana? Semakin banyak getaran, frekuensi semakin besar. Maka semakin besar, ya suaranya akan terdengar tinggi ya. Nih, terdengar tinggi atau kencang ya, atau nyaring ya. Tinggi ya. Ini jawabannya ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 16 ya. Pada indera pendengaran kita yang berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan gelombang bunyi ke dalam telinga ya, ini kata kuncinya, mengumpulkan dan menyalurkan gelombang bunyi ya. Ini fungsi dari apa? Kita harus tahu dulu ya. Ini kata kuncinya, mengumpulkan dan menyalurkan gelombang bunyi. Ini fungsi dari apa? Bagian-bagian telinga. A. Daun telinga, B. saluran eustasius, C. rumah siput, D. gendang telinga. Ya, yang mana? Sudah jelas, mengumpulkan. Yang bertugas mengumpulkan yaitu betul daun telinga. Ini tugasnya mengumpulkan dan menyalurkan gelombang bunyi ya. Daun telinga itu yang terlihat ini pada telinga kita. Kita lanjut soal 17. Bunyi pantul yang datangnya hanya sebagian ya, saya ke ataskan dulu. Bunyi pantul yang datangnya hanya sebagian yang bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas ya. Ini kata kuncinya adalah bunyi pantul yang datangnya hanya sebagian ya, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Ini kita sebut apa? A. frekuensi ya, B. amplitudo, C. gema, D. gaung. Sudah jelas, karena tidak jelas ini bunyi asli tidak jelas, maka kita sebut dengan iya gaung ya. Kita lanjut nomor 18. Bunyi yang getarannya lebih dari 20.000 Hz yang hanya dapat didengar oleh lumba-lumba dinamakan bunyi apa? Ini yang hanya dapat didengar lumba-lumba. A. ultrasonik, B. audiosonik, C. intrasonik, D. ekstrasonik. Ya, sudah jelas yang bisa didengar lumba-lumba yaitu apa? Iya, ultrasonik. Ini lumba-lumba hanya bisa mendengar bunyi ini, ultrasonik ya. Kata kuncinya adalah hanya dapat didengar lumba-lumba, gitu saja dihafalkan. Itu namanya bunyi ultrasonik. Kita lanjutkan nomor 9. Kita turunkan dulu soalnya. Saat berteriak di gua, bunyi akan terdengar kembali lengkap sesudah bunyi asli selesai diucapkan. Hal ini merupakan bukti bahwa bunyi dapat A. merambat, B. dipantulkan, C. diserap, D. diredam. Apa? Terdengar kembali, artinya apa ini? Iya, karena di dalam gua itu keras, maka bunyinya dipantulkan. Jawabannya B. Bagian terdalam dari telinga luar adalah gendang telinga. Fungsi dari gendang telinga: A. menangkap kotoran, B. mengendalikan keseimbangan tubuh, C. menangkap gelombang bunyi, D. meneruskan getaran bunyi dari telinga luar ke telinga dalamnya. Fungsi dari gendang ini apa? Gendang telinga. Iya betul, menangkap gelombang bunyi.
berbunyi. Ini fungsi dari gendang telinga. Ayo ingat-ingat ya, bagian-bagian dari telinga dan fungsinya ini dibaca lagi. Ini sering keluar ya. Kita lanjutkan soal nomor 21. Semoga kalian tetap fokus dan masih semangat dalam mengikuti pembahasan soal ini. Kita bisa mendengar orang yang sedang berbicara karena suara kita merambat dan masuk ke telinga orang yang sedang berbicara dengan kita. Ini menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui, sudah jelas ya, mudah. A. Benda padat, B. Cair, C. Tembok, D. Udara. Jadi kita bisa mendengar suara dari orang lain, ya kan, berbicara itu karena bunyi merambat melalui udara. Ya, jawabannya adalah D. Udara. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 22. Ini sudah masuk ke materi IPS ya. Bahwasanya negara menjamin warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Pemerintah Indonesia mengakui beberapa agama yang diyakini oleh penduduk Indonesia. Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia berjumlah. Jadi intinya adalah yang ditanyakan, ada berapa agama sih di Indonesia itu yang diakui ya? A8, B7, C6, D5. Ya, ada berapa? Iya betul, C, ada 6. Apa saja? Islam, Kristen, Katolik kita biasa menyebutkan, kemudian Protestan, Hindu, Buddha, dan juga yang terakhir adalah agama Konghucu. Selanjutnya nomor 23 ya. Nanti kalau soalnya panjang seperti ini bisa disingkat saja ini ya. Kasihan nanti kalau nulis terus panjang. Ya, ini agama yang diakui oleh pemerintah berjumlah gitu saja. Kemudian nomor 23 ya. Kesenian ini kesenian ini biasa ditampilkan saat perayaan hari kemerdekaan atau ada orang mempunyai hajat. Hajat itu apa? Hajat itu kalau kita menyebutkan ya duwe gawe itu ya. Kemudian kesenian ini dimainkan oleh seseorang yang dipanggil dalang. Sudah jelas kesenian yang dimainkan oleh dalang, ya kan? Apa ini kata kuncinya yang dimainkan dalang? Apa? Tokoh-tokoh yang dimainkan terbuat dari kulit sapi loh. Lebih jelas lagi kan, diperjelas dari dalang ke kulit sapi. Jadi alat tokoh yang dimainkannya ini dari kulit sapi. Cerita yang dipentaskan biasanya berisi perjuangan Pandawa yang berperang melawan Kurawa. Nama kesenian ini adalah apa? A. Ketoprak, B. Wayang golek, C. Wayang orang, D. Wayang kulit. Ayo, yang mana ini yang tepat? Iya betul, jawabannya adalah wayang kulit. Wayang kulit ini dimainkan oleh seorang dalang dan tokoh-tokohnya terbuat dari kulit sapi. Siapa yang belum pernah melihat wayang kulit? Kalau memang belum pernah, silakan kalian melihat atau menonton di tayangan YouTube. Kalian ketik saja pertunjukan wayang kulit, nanti akan muncul. Kemudian nomor 24, setiap bulan Desember umat Kristiani merayakan hari raya. Waduh, mudah ya. A. Natal, B. Cap Gomeh, C. Galungan, D. Waisak. Ya, Kristen berarti merayakan hari raya. Iya, A. Natal ya. Ini bulan Desember itu bulan depan ya. Tepatnya kalau umat Kristen merayakan Natal setiap tanggal 25 Desember. 25. Indonesia mempunyai berbagai macam suku bangsa yang sangat beragam. Salah satunya adalah suku yang mendiami dataran tinggi di kawasan Pegunungan Bromo, Provinsi Jawa Timur. Ini terkenal ya, Gunung Bromo
Purwokerto di Jawa Timur. Ada yang sudah pernah ke sana? Kalau Pak Afnan belum, nanti kapan-kapan, semoga ada waktu dan ada rezekinya. Kita lanjut, keunikannya menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung. Suku yang dimaksud adalah, jelas ini, A. Suku Jawa, B. Suku Tengger, C. Suku Dayak, D. Suku Asmat. Yang mana jawaban yang betul? Sudah jelas, yaitu suku Tengger. Suku Tengger berada di Pegunungan Bromo, Provinsi Jawa Timur. Diingat-ingat. Kalau suku Dayak ada di Kalimantan. Nomor 26. Baju ini adalah pakaian adat dari Maluku. Ya, ini baju apa? Ayo. Ini dijabarkan. Baju ini terdiri dari atasan putih serta rok lebar dan merah. Rok lebar merah, atasan putih, bukan baju seragam SD ya. Lalu baju ini biasa dipakai saat upacara adat atau saat pawai. Baju adat ini dinamakan baju apa dari Maluku? A. Baju kebaya, B. Baju cili, B. Baju cele, D. Baju pok. Ya, yang mana? Iya betul, baju cele. Ini adalah pakaian adat dari Maluku ya. Ini baju cele. Diingat-ingat, pakaian adat dari Maluku adalah baju cele. Kemudian kita lanjut nomor 27. Wah, ini dari gambarnya saja sudah tahu. Ini namanya kecapi ya. Kita baca soalnya. Alat musik di atas, cara memainkannya dengan cara dipetik. Alat musik tersebut bernama kecapi. Kecapi adalah alat musik tradisional dari suku mana? Ya, ini ditulis saja langsung. Kecapi adalah alat musik tradisional dari suku A. Betawi, B. Batak, C. Sasak, D. Sunda. Sudah jelas kecapi. Dari mana ayo? Betul, dari Sunda ya. Dari alat musik kecapi yang dipetik ini berasal dari Sunda. Sunda itu di mana? Jawa Barat. Kalau Betawi, DKI Jakarta. Lanjutnya 28. Bagi seorang pelajar ya, ini bagi seorang pelajar seperti kalian, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa diantaranya dapat dilaksanakan dengan cara bagaimana cara mempertahankan keberagaman budaya? A. Bangga dengan budaya sendiri, B. Menyukai budaya asing, C. Mempelajari tarian dari luar negeri, D. Membiarkan budaya asing masuk negara kita. Ya sudah jelas cara mempertahankannya, yaitu dengan bangga dengan budaya sendiri. Cara kita bangga yang paling mudah adalah kita gunakan saja pakaian batik. Saat kita bepergian, jalan-jalan, kita tunjukkan kita bangga memakai batik. Karena batik adalah pakaian atau seni ya, atau kebudayaan khas dari bangsa Indonesia. Jangan sampai kebudayaan kita ini diakui oleh negara-negara lain. Selanjutnya nomor 29. Ini sudah mulai SPDP ya. Ini memang kalau di pembelajaran daring jarang saya ajarkan, tapi tetap ini nanti keluar pada tes. Kedua telapak tangan saling berhadapan, dibalik ke kanan dan kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Gerakan tersebut adalah gerakan dasar tari Bungong Jeumpa. A. Gerakan A, B. Gerakan B, C. Gerakan C, D. Gerakan D. Gerakan yang mana ini? Dibalik ke kanan dan ke kiri kedua telapak tangannya ya. Ya betul, gerakan D. Ini diingat-ingat ya, siapa tahu nanti keluar kan D. Lanjut nomor 30. Dalam gerakan B ya, gerakan B ini pada tari Bungong Jeumpa, setiap gerakan penari mengikuti hitungan sebanyak berapa? A 2 kali 8, B 3 kali 8, C 4 kali 8, D 5 kali 8. Berarti yang mana?
Ya betul, sudah jelas di buku ada ya, 2 kali 8 ini gerakan B. 31. Gerakan dasar tari Bungong Jeumpa dibagi menjadi 2 gerakan dasar, yaitu gerakan yang dilakukan dengan berdiri dan gerakan yang dilakukan dengan duduk. Pada saat posisi duduk terdapat A 3 gerakan, B 4 gerakan, C 5 gerakan. Ya, ini saya turunkan. D-nya 6 gerakan. Yang mana? Posisi duduk. Pada posisi duduk tari Bungong Jeumpa terdapat berapa gerakan? Ayo. Iya betul, 4 gerakan dasar. Jadi pada saat duduk, saat menarikan tari Bungong Jeumpa, ini terdapat 4 gerakan dasar. Kita lanjut ke nomor 32. Tari Bungong Jeumpa bercerita tentang keindahan sebuah bunga. Bunga tersebut memiliki perpaduan warna yang sangat indah, yaitu warna putih, kuning, dan merah. Bunga ini juga mempunyai bau yang harum. Bunga ini adalah bunga apa? Bungong Jeumpa ini A melati, B mawar, C cempaka, D kamboja. Betul. Bunga apa ini yang dimaksud? Ada warna putih, kuning, merah. Ya, Bungong Jeumpa ini menceritakan bunga cempaka. Kalau belum tahu bentuknya bunga cempaka, nanti dicari saja di Google, ketik saja bunga cempaka, nanti akan keluar gambarnya. Kemudian 33, formasi gerakan diperlukan agar tarian yang disajikan bertambah menarik bagi penonton yang menyaksikannya. Pada tari Bungong Jeumpa, formasi gerakan B pada para penari membentuk seperti apa ini? Gerakan B. A. Lingkaran garis lurus, B. Zigzag, C. Garis lurus, D. Huruf V. Nah, ayo gerakan B. Iya betul, yaitu huruf V. Jadi pada gerakan B ini ya, pada gerakan B ya akan membentuk seperti huruf V. Nomor 34 kita turunkan. Oke. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini lurus ya. Formasi pada gambar di atas merupakan formasi gerakan A, B, C, D. Pada maksudnya gerakan pada A, B, C, D ini pada tari Bungong Jeumpa. Yang mana ini yang tepat? Ini gerakan lurus ya. Lurus. Iya betul, gerakan A ya. Jadi gerakan lurus ini terdapat pada gerakan A. Selanjutnya nomor 35, ini terakhir ya untuk Romawi 1 biasanya nomor 35. Gerakan tari Bungong Jeumpa terdiri dari gerakan berdiri dan gerakan duduk. Gerakan berdiri dari tari Bungong Jeumpa secara keseluruhan gerakan ada berapa gerakan? A4, B5, C6, D7. Jawabannya yang tepat adalah iya, ada 5 gerakan secara keseluruhan ya. Nah, ini adalah soal nomor 35. Sekian video pembelajaran untuk kali ini. Kita bertemu lagi pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.